Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Setiawan, nomor absen 32, kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menerangkan materi kimia tentang limbah kimia. Pengertian limbah. Limbah merupakan buangan hasil sisa dari proses produksi atau industri ataupun rumah tangga. Sedangkan limbah kimia sendiri merupakan limbah yang berasal dari laboratorium kimia dan biasanya sisa-sisa hasil praktikum kimia. Limbah kimia biasanya dapat berbentuk cairan dan serbuk yang merupakan hasil dari analisa kimia, baik itu produk jadi maupun bahan baku yang sudah tidak dipakai lagi. Limbah kimia yang dihasilkan dapat digolongkan menjadi limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan jenisnya, limbah dapat digolongkan menjadi beberapa, yaitu 1. Limbah kimia yang mudah meledak adalah limbah kimia yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi sehingga dapat menyebabkan lingkungan di sekitar menjadi rusak. 2. Limbah kimia yang mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan, ataupun sumber daya nyala lainnya akan mudah terbakar atau menyala, dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat. 3. Limbah kimia reaktif adalah limbah yang dapat menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen, atau bisa juga limbah organik peroksida yang tidak stabil pada saat suhu tinggi. 4. Limbah kimia yang beracun adalah limbah yang mengandung racun dan dapat berbahaya bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya. Limbah kimia beracun juga dapat terserap ke dalam tanah sehingga mencemari sumber air di sekitarnya. 5. Limbah penyebab infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi dari suatu penyakit. 6. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja, yakni memiliki pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah yang bersifat asam dan lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa. Penanganan limbah kimia. 1. Labelisasi botol atau wadah limbah. Semua wadah limbah kimia harus diberi label dengan warna yang mencolok. Label tersebut diberi keterangan terkait nama lengkap bahan, baik tunggal atau campuran, mulai penyimpanan, tanggal pembuangan, dan informasi penting lainnya. Jangan sampai label pada wadah tersebut rusak atau hilang, sehingga menyebabkan isi dalam wadah tidak diketahui secara pasti dan dikhawatirkan terjadi pencampuran bahan yang semestinya tidak bercampur. 2. Tempat penyimpanan limbah. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih tempat untuk menyimpan limbah, diantaranya 1. Jangan menyimpan limbah di lemari asam di mana reaksi kimia sering dilakukan. 2. Wadah untuk menyimpan limbah harus disesuaikan. Biasanya wadah yang sering dipakai untuk menyimpan limbah terbuat dari gelas atau kaca atau polietilen. 3. Jangan menggunakan wadah yang terbuat dari kaleng logam jika limbah bersifat asam dan basa kuat, karena dapat merusak wadah dengan cepat. 4. Jangan menyimpan wadah limbah di dekat air atau wastafel.
3. Kondisi tutup penutup wadah. Tutup wadah hanya dibuka pada saat memasukkan limbah ke dalam botol. Jika dikhawatirkan terjadi tekanan yang kuat pada wadah, maka tutupnya agak dilonggarkan. Jangan meninggalkan corong di wadah penyimpanan limbah. Corong yang digunakan pindah-pindah dari satu botol ke botol lain dapat menghasilkan gas atau ledakan karena terjadi pencampuran limbah melalui corong yang tidak dicuci. 4. Pemisahan tempat penyimpanan wadah. 1. Penyimpanan asam dan basa dilakukan di tempat atau lemari yang berbeda. Pastikan wadah tidak bocor, karena kebocoran wadah dapat menyebabkan reaksi yang hebat, sehingga menimbulkan gas beracun. 2. Pisahkan tempat penyimpanan limbah asam dan bahan organik. 3. Tidak melakukan pencampuran bahan kimia tidak kompatibel dalam satu wadah limbah. Misalnya pencampuran antara asam nitrat dan etanol dapat membentuk senyawa yang mudah meledak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan limbah kimia. Jangan menyimpan bahan atau limbah kimia saling berdekatan untuk berikut ini. 1. Asam dengan basa. 2. Bahan organik dengan asam. 3. Senyawa sianida, sulfida atau arsen dengan asam. 4. Logam alkali, alkil litium, dan lain-lain dengan limbah. 5. Logam reaktif atau bentuk serbuk dengan material yang mudah terbakar. 6. Merkuri atau perak dengan senyawa yang mengandung amonium dan lain-lain. Semua hal di atas dilakukan untuk mencegah terjadinya reaksi yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan bahaya. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.